sebenarnya IQ tidak terlalu berperan gitu ya. Karena kalau orang udah sampai level S3, IQ-nya udah pastilah di atas rata-rata gitu ya. Nggak mungkin ada di bawah rata-rata terus bisa masuk S3 tuh, nggak mungkin gitu ya. Jadi untuk IQ itu udah pasti di atas rata-rata. Tapi faktor-faktor lain itu yang biasanya mempengaruhi dan menghambat orang untuk menyelesaikan disertasi. Ya banyak faktor sih, apalagi kalau kita perempuan, gak punya keluarga, gak punya anak, itu udah masalahnya lain lagi. Bapak-bapak juga mungkin udah punya problem sendiri juga gitu ya. Karena rata-rata yang udah S3 kan biasanya sudah berkeluarga gitu ya. Berkeluarga, ada tanggung jawab lain yang memang kita harus kerjakan. Tapi balik lagi, prioritas kita kan kita harus selesai gitu ya. Kita harus selesai, mau nggak mau harus selesai S3. Apa yang sudah dimulai harus selesai. Nggak boleh udah mulai terus berhenti di tengah jalan tuh ya jangan. Jadi harus selesai. Insya Allah semua yang ada di ruangan ini yang lagi S3 selesai semua ya. Tepat waktu juga tambahannya gitu ya. Jangan lama-lama Bapak Ibu. Karena banyak rencana hidup lain kan pasti yang ingin kita lakukan gitu. Oke, Bapak Ibu kita masuk ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya adalah meta-analisis. Ini memang topik yang cukup berat dilakukan siang-siang gitu ya. Kita meta-analisis ini kalau diajarkan itu sebenarnya harus 1 semester. Bapak Ibu kalau kita mulai dari memahami konsep. Karena meta-analisis ini udah gabungan dari penguasaan metodologi penelitian dan statistik. Gitu ya, bukan cuma statistik aja, bukan cuma metodologi penelitian aja, tapi metodologi penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif dan juga statistik, gitu ya. Statistiknya pun bukan hanya deskriptif, gitu ya, bukan cuma mean, median dan modus, gitu ya, misalnya, bukan cuma itu, gitu ya. Tapi ada another advanced level statistik yang harus kita kuasai sebelum kita go to meta-analisis, gitu ya. Kalau di sini apa boleh disertasi pakai meta-analisis? Boleh? Nggak boleh kan? Gitu ya. Ya. Oke, jadi sekarang mungkin saya lebih ke pengenalan. Sebenarnya meta-analisis itu apa sih? Gitu ya. Jadi nanti untuk prakteknya sendiri, Bapak dan Ibu bisa baca bukunya. Saya ada contoh beberapa buku, atau bisa nanti di kuliah atau di kelas diperdalam lagi. Sekarang kita lebih bahas, apalagi nanti kalau memang di disertasi ternyata belum pakai meta-analisis ini. Terus terang saya pun baru 1 riset yang saya menggunakan meta-analisis gitu. Jadi kita sekarang lagi sama-sama belajar juga soal meta-analisis. Itu juga meta-analisis saya buat karena saya cuma pengen tahu gimana caranya sih gitu. Lebih ke situ sih. Cuman kalau penting gak pentingnya ya mungkin ada yang bilang penting gitu ya. Cuman saya lebih prefer pakai penelitian yang tidak menggunakan meta-analisis. Oke, di dunia ini tadi materi akan di-share, Bapak Ibu bisa akses. Sebelum saya masuk, mungkin saya tanya Bapak Ibu dulu kali ya, ada yang sudah pernah melakukan meta-analisis atau sudah tahu tentang meta-analisis, boleh raise hand atau tunjuk tangan. Siapa? Ayo Bapak Ibu, atau kita berdiri dulu deh, olahraga dulu sedikit. Ayo semua berdiri Bapak Ibu. Kayaknya pada ngantuk nih habis makan. Silakan Bu moderator pimpin pemanasan. Ya Bapak Ibu sudah. Bapak Ibu gerakan tangannya ke atas. Oke, ke samping. Gini, dua-duanya. Saya lagi pegang mikrofon. Ke depan. Teriak yang kencang. Ya, ulang lagi. Sekarang gantian. Ibu boleh depan sini, Bu. Ya, Ibu silakan Bu, pimpin. Ke atas. Sambil. Depan. Teriak yang kuat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, jadi pas ya kalau sekarang topiknya baru introduction, karena dari tadi pertanyaan saya mungkin Bapak dan Ibu ini sesuatu yang baru. Jadi ini tuh kayak, jadi mungkin ada orang yang bilang riset yang biasa aja susah gitu ya, apalagi meta-analisis. Tadi kan Pak Dekan di awal juga bilang meta-analisis itu beyond gitu ya, di atasnya
kasusnya gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa filsafat itu ada yang namanya juga metakognisi. Bagaimana orang bisa mengetahui atau menyadari atau sadar akan pemikirannya sendiri. Jadi kayak meditasi, apalah pokoknya sampai dia benar-benar tahu apa yang dia pikirkan gitu ya, menyadari awareness tinggi, mindfulness tinggi gitu. Jadi meta itu benar-benar beyond, di atas penelitian yang biasa gitu ya. Makanya tadi saya bilang harus metodologinya kuat, statistiknya juga harus kuat. Gitu. Tapi jangan mundur dulu ya Bapak Ibu ya, belum apa-apa. Kayaknya susah tuh kayak gitu ya. Oke, tadi kayaknya saya kehilangan insight. Ya, belum juga. Ya baik, meta analisis kita mulai. Jadi makin dulu gitu ya, dulu kan orang kalau melakukan riset, satu riset aja cukup untuk menyimpulkan sesuatu gitu ya, atau untuk membuktikan satu teori, atau untuk mengembangkan satu fenomena, atau untuk menguji satu fenomena, satu penelitian aja cukup gitu ya, riset dengan satu penelitian. Tapi makin kesini orang makin apa ya istilahnya, penasaran, makin haus akan pengetahuan gitu ya, makin banyak rasa ingin tahunya gitu. Akhirnya satu penelitian aja nggak cukup gitu. Nah makanya meta analisis ini adalah gabungan dari sekian banyak penelitian gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, intinya meta analisis Bapak dan Ibu menggabungkan banyak sekali penelitian. Apa aja yang digabungkan, bukan semua di merge gitu ya jadi satu, nggak gitu ya. Nanti kita akan bahas gimana cara gabunginnya gitu ya. Jadi intinya misalnya balik lagi ya ke, nah kita balik deh ke topik penelitian Bapak dan Ibu. Mana ya yang menarik? Bapak deh, Bapak tadi penelitiannya tentang apa? Kecerdasan emosional. Oke, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional, penelitian tentang kecerdasan emosional itu banyak gitu ya. Nah, mungkin kalau sekarang Bapak mau melakukan meta analisis terkait dengan kecerdasan emosional. Bapak mengumpulkan penelitian 10 tahun terakhir tentang kecerdasan emosional. Itu yang dianalisis. Bagian apanya dianalisis nanti next kita akan ke situ. Gitu ya. Tapi intinya gitu, banyak banget yang nanti akan dipilih gitu. Kalau 10 tahun terakhir ada kali 200 atau 250 penelitian gitu ya. Mungkin mau lebih gitu, apalagi di luar negeri berapa, di Indonesia berapa, pasti banyak banget. Masa semuanya Bu dianalisis? Nanti kita ada yang namanya inclusion dan exclusion kriteria gitu ya. Mana yang akan diambil dan mana yang enggak gitu. Jadi enggak semuanya kita analisis, enggak, kita akan memilih mana yang akan kita lakukan meta analisis gitu. Jadi intinya meta analisis itu terdiri dari beberapa penelitian gitu. Nah, next one. Oke, ini kira-kira perkembangan meta analisis. Memang kesini tuh kalau Bapak dan Ibu lihat itu workshop tentang meta analisis tuh udah banyak banget sekarang gitu. Dan orang memang lagi cenderungnya yaitu tadi karena haus akan pengetahuan, jadi dan juga rasa penasaran, kayaknya satu penelitian gak cukup, coba deh banyak penelitian dianalisa gitu ya. Nah, kita lihat dari grafik ini makin kesini itu makin tinggi jumlahnya. Yang bulat-bulat itu persentasenya, yang kotak-kotak itu jumlahnya. Kira-kira kayak gitu. Jadi the number of meta analysis is increasing at a rapid rate gitu. Jadi makin kesini makin ini. Jadi nanti kalau di disertasi belum, nanti kan disertasi Bapak Ibu itu kan bisa dipecah-pecah tuh jadi berapa riset gitu ya. Maksudnya bukan dipecah-pecah, gimana ya? Bisa, kalau saya memilih disertasi saya jadikan buku gitu ya, saya jadikan buku disertasi saya. Bapak Ibu bisa memilih untuk jadikan buku, kalau buku ya satu aja berarti gitu ya, jangan. Dan juga bukan buku tuh bukan cuma disertasi dirubah formatnya jadi buku gitu ya, nggak gitu juga gitu ya, tapi memang ditulis ulang sehingga bisa jadi buku. Tapi kalau mau dijadikan riset juga, itu kan datanya nanti banyak gitu ya. Misalnya tadi Pak Arifin ya, ya Pak Arifin
meneliti resiliensi akademik pada santri gitu ya. Itu kan datanya nanti banyak gitu ya. Itu bisa dipecah-pecah, mungkin yang buat disertasi resiliensi akademik, tapi yang buat paper ada variabel yang lain mungkin yang bisa juga diteliti. Jadi nanti disertasi itu akan begitu. Next. Nah, ini memang kira-kira perkembangan dari meta-analisis gitu ya. Di 1904 itu memang orang lebih banyak dulu tuh pakainya kuantitatif gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingat Pearson ya, kalau buka statistik itu pasti ada Pearson apa namanya, correlation gitu ya. Pearson apa sih namanya belakangnya, product moment ya gitu ya itu. Nah itu kuantitatif literatur, terus bergerak di 1977 itu udah mulai itu sebenarnya meta analisis dipublish by Smith and Glass. Terus nextnya juga mulai develop terus sampai sekarang itu udah explosion, itu istilahnya tuh udah agak dramatisir ya, tapi udah banyak banget terutama untuk medical research meta analisis gitu ya. Karena kalau kita mau misalnya ada penelitian di contoh di medical ya, penelitian tentang aspirin, efek aspirin gitu ya, misalnya terhadap bukan aspirin deh, misalnya ya efek aspirin terhadap penyembuhan sakit kepala gitu. Itu yang meneliti tuh ada banyak penelitian, ada yang di Amerika, ada yang di Eropa misalnya, terus ada juga di Indonesia, meskipun orang Indonesia nggak minum aspirin ya, orang Indonesia minumnya Panadol gitu misalnya. Tapi ya itu yang misalnya mau dijadikan meta analisis misal gitu ya, dikumpulkan penelitian-penelitian itu lalu dilihat ya bukan dilihat ya